Izin saya buka dulu ya, Ustadz. Ya, baik. Sambil menunggu yang jamaah lainnya untuk join, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali di siang hari ini untuk menyimak kajian tematik yang akan dibawakan oleh Ustadz Najamuddin dengan tema 3 amalan yang menyebabkan manusia tidak akan rugi. Dalam hal ini tidak akan rugi di dunia dan akhirat ya Ustadz ya. Mudah-mudahan kajian di siang hari ini bisa dengan mudah dipahami dan diambil manfaatnya dan bahkan bisa diamalkan dengan mudah. Alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita semua guru kita bersama yaitu Ustadz Najamuddin. Dan untuk mempersingkat waktu, maka silahkan Ustadz untuk memulai kajian tematik di siang hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min syaitin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi rahmhuma kama rabbayani shaghira wa ayyuba idnada rabbahu anni sanatur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Rabbana kshif annal adab walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf saya nggak buka videonya ya karena lagi di jalan ya. Mudah-mudahan kita satu saat nanti bisa ketemu lewat offline. Baik ya. 3 amalan yang bisa menyebabkan kita ini tidak akan rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Mari kita lihat suratnya 35, ayatnya 29 dan 30. Surat 35, 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Siapa yang baca? Saya dulu Ustadz, nanti setelah itu bergilir. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat Fatir ayat 29 dan 30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh,
Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Baik, kita lihat ayat ini. Allah kasih tahu kita ya, ada 3 amalan nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Quran, ngaji Quran, tapi lihat artinya juga supaya kita jadi paham. Yang kedua, orang-orang yang berikan sholat, sholat 5 waktu, apalagi kalau bisa 5 waktu plus tahajud tidak pernah tinggal. Yang ketiga, orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi setiap dia dapat rezeki, nggak pernah lupa. Dia selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah kasih tahu kalau ada orang yang mengamalkan 3 ini, satu, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Berarti kalau nggak pernah rugi, berarti untung. Jadi hidupnya selalu untung. Yang kedua, Allah katakan apa yang kedua? Yang kedua, pahalanya besar. Jadi orang-orang mengerjakan 3 ini, pahalanya besar. Rewardnya itu besar. Dan yang ketiga, Allah berikan karunia. Apa sih karunia? Karunia itu eh, kayak kemudahan, kesehatan, kemudahan, kesehatan, kelancaran, masalah. Dan yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa dan kesalahannya di masa lalunya. Dan yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya 3 itu. Jadi, kalau kita mau nggak akan rugi hidup, ya 3 ini. Sudah nggak rugi, berarti untung kan? Siapa orang di dunia yang mau rugi kan? Mau untung semua. 3 ini, amalan 3 ini. Yang kedua, pahala besar. Yang ketiga, karunia kan. Karunia itu sehat, mudah urusan, lancar rezekinya. Yang keempat, Allah ngampuni dosa-dosa kita. Yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya. Nah, berarti siapapun juga kalau dia tidak mau rugi hidup di dunia, nggak mau rugi hidup di akhirat, ya 3 inilah amalannya. Nggak berat itu 3 amalan. Sekarang kita lihat nih satu persatu 3 amalan tadi itu. Ngaji. Kenapa sih harus ngaji itu? Mari kita lihat surat 17 ayat 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Bu Ani, silahkan dibantu Bu Ani. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu
Sesungguhnya Quran ini kalau kita sering baca, dia juga menuntun kita ke jalan yang lurus, hidup kita lurus, hidup kita benar gitu. Ya bukan saja itu, Allah katakan kalau dia disertai dengan dia orang yang beriman, beramal soleh, dia ngaji Quran, pahalanya besar. Justru kalau orang tidak mau hidup itu celaka ya, sesat yang ngaji ini. Kalau kita lihat surat 20 ayatnya 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Sadaqallahul azim. Silahkan Bu Yeti bisa bantu baca terjemahan, sudah saya tulis di chat. Atau Bu Tesi, Mbak Tesi bisa bantu. Rinjani mungkin, Rinjani. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Shadaqallah. Jadi waktu Nabi Adam masih di sorga dulu ya. Nabi Adam masih di sorga dulu. Silakan kata Allah, wahai Adam dan Hawa, kamu senang di sorga ini, mau makan apa aja, bebas, apa saja. Punya bebas lah. Satu aja, jangan deketin pohon hurdi. Tapi kan gara-gara bujuk rayu seton, maka akhirnya dia gara-gara bujuk rayu setan itu ya makan bukan air hurdi. Akhirnya disuruh Allah turun ke dunia. Nah Allah bilang waktu turun ke dunia, wahai Adam dan Hawa, kamu turun ke dunia, tapi ingat loh nanti anak cucu turun kamu nanti bermusuh-musuhan satu sama lain. Ya, benar juga ya. Tapi kalau kamu ikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya petunjukku itu apa? Ya Quran. Itu petunjuk Allah itu. Jadi kalau dia nggak mau sesat, mau celaka, itu dia ngaji Quran. Nah barang siapa yang dia cuekin ngaji ini, dia nggak mau ngaji, maka coba lihat ayat 124-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. 124 sampai 127. Silahkan Mbak Rinjani dilanjutkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku,
Mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Sadaqallah. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa siapa yang berpaling dengan Quran ini, siapa saja, di mana saja, maka Allah katakan hidupnya sempit, kaya sempit, apalagi miskin, punya jabatan sempit, apalagi raya jelata. Kita perhatikan benar juga ya, kenapa? Karena orang kaya kok bunuh diri, yaitu sempit hidupnya. Dan nanti dia dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Jadi tinggal kalau dia baca Quran berarti hidupnya lapang. Kalau ditinggalkan Quran hidupnya sempit. Kalau ditinggalkan Quran dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan buta. Dan juga setelah dia dibangkitkan dalam keadaan buta, dia protes kepada Allah. Kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Sedangkan dulunya itu kami melihat. Allah bilang, setelah datang ayat-ayat kami kepada kamu, tapi kamu melupakannya. Sekarang hari ini kami pun lupa memiliki matamu. Azab Allah di akhirat ini lebih kekal dan lebih sangat. Kalau kita ngaji juga, kita juga itu sadar nggak sadar orang ngaji itu ngundang rezeki juga. Ngundang rezeki juga ya. Suratnya 56, ayatnya 80. 56, 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Shadaqallahul azim. Ayat 80 sampai ayat 82 Sampai ya? ayat 82. Baik, silahkan Mbak Ami bisa bantu baca terjemahan. Kalau enggak, Waqiah ya. Waqiah ya. ya Waqiah ayat 80 sampai 82. 80 sampai 82. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, 80 sampai 82 ya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya? Sadaqallahul adzim. Jadi ini Quran ini datang dari Allah. Apakah menganggap remeh saja Al-Quran ini? Padahal Al-Quran ini punya rezeki, datangkan rezeki. Makanya orang suka sering baca surat Al-Waqiah. Memang Quran datangin rezeki. Tapi sebetulnya bukan saja surat Al-Waqiah. Ya surat apa aja. Dia baca Quran, datangkan rezeki. Dan juga melapangkan segala-galanya juga dengan ngaji itu. Surat 58. Surat 58 ayat. Kedengaran? 58 ayat berapa Ustadz Punten? 58, 11. Oh, silakan Mbak Ami.
Ayat 11 ya, bentar. Ada 8 Al-Mujadalah ya. Ayat Ya, 11. Mujadilah. Menjadi ayat 11 ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Sadaqallahul adzim. Jadi Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, Hmm. bila kamu dikatakan, diundang, di IG, hadir di majelis taklim, apa offline, apa online, sama aja Allah katakan. Kalau kamu lapangkan waktu untuk kamu hadir itu, nanti Allah akan melapangkan juga masalah kamu. Bila kamu disuruh berdiri, maksudnya kan kalau ngaji kan ada perintahnya, ada larangannya. Nah, kamu ikutin itu perintahnya, larangannya itu. Malah Allah katakan bukan saja kamu dilapangin, kamu juga diangkat derajatnya, ditambah ilmunya. Cuman memang ngaji itu mesti, kalau kita baca itu harus dilihat baca artinya juga, supaya kita tahu apa maunya Allah dengan kita ini, supaya kita ini always follow wahyu, not follow nafsu. Ya kita itu wahyu, bukannya kita. Tapi kalau kita nggak baca artinya Quran, dari Quran juga ya nggak tahu. Makanya di surat 3829, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak yadabbaru ayati waliyatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Ayat berapa Bu, Pak Ustaz? Bu Ani, silakan Bu Ani. 3829 Bu Ani. Surat Sad ya Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi Membaca ayat. kitab Quran ini penuh berkah. Arti berkah itu merubah pikiran, merubah pandangan, merubah rezeki kita, merubah keadaan kita. Tapi Allah katakan dia akan menjadi berkah kalau kamu tadaburi ayat-ayatnya, kamu perhatikan apa, supaya orang-orang yang berakal dapat pelajaran. Kalau kita baca saja Arabnya, khatam balik lagi, khatam balik lagi, khatam balik lagi. Ya boleh juga sih, cuman pahala aja. Pelajarannya nggak dapat, dia nggak tahu apa yang maunya. Nah, cuman kita kadang-kadang kan kalau ngaji itu kan umumnya kan kejar khatamnya nih. Bukannya dikejar apa maknanya, jadi khatamnya. Pagi bulan Ramadan kan. Khataman, berapa kali khatam. Ya bisa-bisa aja ya, cuman sayang aja. Ya. Dan sebetulnya di Quran atau di hadisnya juga nggak ada itu. Bacalah Quran bulan Ramadan sampai khatam tuh nggak ada juga. Adanya perbanyaklah baca Quran bulan Ramadan. Bukan khatamnya. Volume ngajinya itu lebih banyak. Malah sebenarnya dilarang tuh. Orang ngaji cepat-cepat dilarang. Lihat surat 75 ayat 16. 75 ayat berapa Ustadz Punten? 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Na alaina jam'ahu wa qur'ana. Wa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Sadaqallahul azim. Silahkan. Rodian tuh ada Rodian. Pak Rodian, Pak Karom bisa bantu Oh, Pak Bapak Karom. gantian. Ayat berapa nih tadi? Ayat 12 ya sampai 19 ya. 75, 16. Surat 16. 75 ayat 16 sampai 19. Ya. Mangga Pak Rodian. Kok malah Maaf, ditutup? lagi di jalan. Oh, Oh, lagi ya. jalan. Mbak Ami, silakan Mbak Ami. Udah siap nih Ya, Mbak Ami. ya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Sadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu. Allah dan jangan kamu gerakan lidahmu itu coba baca Quran supaya cepat-cepat. Khatamnya itu jangan Allah. Kami loh yang nanti memenuhi dada kamu itu pengertiannya itu. Cara bacanya, baca lihat artinya paham, amalin. Baca lihat artinya paham, amalin. Diulang lagi oleh Allah, kami nanti yang akan memberikan pengertian pada kamu. Malah sebetulnya kalau kita sering ngaji, ya, sering baca Quran, itu kita tuh sebetulnya damai juga, kan? Jauh juga dari setan. Orang yang nggak pernah ngaji itu ya banyak setannya. Banyak korinnya. Karena ada orang yang nanya, Pak, apa semua manusia itu ada korin? Ya enggak semua manusia. Tapi sebagian besar ada korinnya. Benar. Karena ada setan dalam dirinya. Nah, orang yang nggak ngaji itu banyak setannya dia. Lihat surat 43, 36. Surat berapa Ustadz? 43, 43, 36. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman uqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Shadaqallahul azim. 36, 37 ya. Silahkan Mbak Rinjani. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh, mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya. Siapa yang berpaling dengan Quran ini, Allah biarkan setan masuk ke dalam dirinya. Namanya korin. Nah, setan itu menjadikan orang yang yang nggak ngaji ini karena banyak korinnya, sehingga dia merasa bahwa dia benar padahal dia salah. Ya lebih celaka lagi, di dunia banyak korinnya, mati masuk neraka. Ada yang tanya, Pak, kalau orang banyak korinnya itu apa tandanya?
Tandanya ya orangnya cepat marah, cepat tersinggung, tiada maaf bagimu, dendam kusumat, para ngamuk-ngamuk. Nah, itu banyak korinnya. Apa aja tadi ciri-cirinya Ustadz? Cepat marah, cepat tersinggung, tiada maaf bagimu, Tiada maaf bagimu. dendam kusumat. Panas, bawaannya panas. Emosi ya Istri, Pak Ustadz. hah? Apa? Sering emosi. Iya, saya emosi. Nah, misalnya dia emosi, ada mungkin temannya minta maaf ke dia, adiknya minta maaf atau siapa kayak minta maaf, ya mungkin aku salah ya. Kalau kamu salah sampai nggak bisa, gue tuh udah sakit, lu nyakitin gue bertahun-tahun. Sampai hari kiamat gue nggak akan maafin lu. Nah itu tuh banyak korinnya itu, banyak setannya. Beda kan dengan eh, pengajian kita Rabbani ya. Iya Ustadz. Pengajian Rabbani kan orangnya sabar, orangnya pemaaf, nggak pernah marah. Aduh, orangnya nggak pernah curiga sama suami. Beda, Amin. Insya Allah. kelasnya kan beda. Nah, yang lebih celaka lagi, kalau orang nggak ngaji itu masuk neraka gitu. Neraka. Lihat surat 7, ayat 179. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adal. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Silahkan Bu Ani. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya. Sadaqallahul-Azim. Jadi Allah kan isi neraka jahanam itu isinya jin banyak, manusia banyak. Tapi jin yang mana, manusia yang mana? Jin manusia yang punya hati tidak pernah digunakan untuk memahami Quran. Jin manusia yang punya mata nggak pernah gunain lihat Quran. Jin manusia punya kuping nggak pernah dengar ayat Allah, dengar majelis taklim. Nah mereka itu masuk neraka jahanam bersama jin. Di dunianya bagaikan binatang ternak dan mereka orang-orang yang lalai. Makanya kita bersyukur juga masih sering mau ngaji gitu ya. Aduh, udah kalau mati kan ada pilihan. Allah bebas free to choose. Allah kasih kita bebas milih, but only two choices kan. Iman atau kafir kan. Kafir itu bukan saja non-Islam. Ya orang Islam yang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah infak. Kafir juga. Nah makanya ada orang nanya, Pak duluan ngaji dulu apa sholat yang ngaji?
Turun ayat pertama aja disuruh baca. Baca. Baru itu dia sholat. Nah, baru dia sholat itu. Kenapa sholat itu penting? Sholat itu pentingnya itu ngapusin dosa. Dan juga dimudahin juga kita itu sholat itu ya. Misalnya nih surat 2, 238, 239 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Waqumu lillahi qanitin. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Fa'idha amintum fadhkurullaha kadikrikum kadikrikum. Fa'idha amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Silakan Mbak Rinjani. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah, bagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi jaga sholat semuanya, termasuk wusta, asar. Nah, kalau seandainya kamu nanti satu saat nih kita emergency nih di jalan tol, belum sholat asar lagi, boleh ya sholat di perjalanan, di mobil, itu bisa. Ya kamu ambil itu aja, ambil tayamum. Bisa kok tayamum. Kalau kamu tayamum, kamu sholat sambil jalan, mobilnya ngadep kemana aja. Nah, tapi kalau kamu sudah sampai di rumah, masih ada waktu, diulang lagi boleh. Kalau nggak diulang juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya diulang lagi. Jadi malah mudahkan betul tuh. Nah, kemudian sholat juga itu menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu juga. Karena manusia itu banyak dosa. Jangan kan manusia biasa, Nabi aja dosa. Ya kayak Nabi Adam kan. Dia makan buah kayu huldi. Langsung dia doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Kalau engkau tidak engkau ampuni, aku jadi orang yang rugi. Dia sujud, dibaca doa itu, baru Allah ampuni dia, tapi harus turun ke dunia. Nabi Muhammad kan dia cuekin orang buta, langsung Nabi Muhammad berubah. Nah, jadi berarti Nabi aja punya salah, apalagi kita manusia biasa. Tapi selama dia begitu dia mulai beriman bermasoleh, dia termasuk sholat, ya pusin itu kesalahan yang lalu. Dosa besar, dosa kecil, pusin semua. Lihat surat 11, 114, 115. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Sadaqallahul azim. Silakan Mbak Ami. 114, 15 ya. Bentar sebentar. Ya. 114. Surat 11, surat Hud. Ya, 114, 115. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan,
Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul Jadi adzim. sholat wajib. Ya, terus ngapusin dosa lagi. Dosa besar dosa kecil ya. Nah, yang paling bagus sekali itu kalau 5 waktu, terus tahajud juga. Karena satu-satunya sholat yang ada di Quran, sholat sunatnya, bukannya wajib-wajibannya. Sholat sunat yang ada di Quran itu ya hanya tahajud. Duha bagus, tapi nggak ada di Quran. Qabliyah Ba'diyah bagus, nggak ada di Quran. Idul Fitri, Idul Adha bagus, nggak ada di Quran. Tapi tahajud, banyak. Salah satunya ya surat 17, 78. Surat Al-Isra. Ya, 17, 78. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Bu Ani, silahkan Bu Ani. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sadaqallahul azim. Satu lagi, 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sadaqallahul azim. Ustadz, ini kan kalau yang diartikannya bahasa Arabnya kan wa Qur'anal fajri itu maksudnya membaca Quran itu maksudnya membaca Quran di waktu fajar, tapi kok jadinya melakukan sholat subuh, Ustadz? Gimana, Ustadz? Ya iya kan. Kalau sholat subuh udah pasti ngaji Quran. Baca Fatihah. Baca ayatnya. Ya. Ya kan kalau kita baca sholat subuh kan pasti baca Quran kan. Oh, jadi sholat itu membaca Quran gitu. Maksudnya kan? Ya memang, kan setiap sholat itu kan harus baca Fatihah. Dan setelah Fatihah itu kan harus Quran juga. Nggak boleh baca lain. Oh, jadi artinya wa Qur'anal fajri itu sholat subuh gitu, Ustadz. Bukan membaca subuh. Quran di waktu subuh, bukan ya, Ustadz? Iya, sholat subuh maksudnya. Oh, ya. Ya, Ustadz. Kasih. Yang bagus sekali kalau misalnya habis subuh baca Quran. Atau sebelum subuh baca Quran. Sholat subuh juga baca Quran juga. Itu lebih bagus sekali. Jadi setelah tahajud baca Quran baru sholat subuh gitu ya Pak Ustadz? Bisa. Atau tahajud, sholat subuh, terus baca Quran. Bisa juga. Nah, di ayat 79-nya itu, sebagian malam kamu sholat malam, sholat tahajud, Allah akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Itu janji Allah. Delapan puluhnya doanya. Fakur Rabbi adkhalni mudkhala sidqi wa akhrajni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bu Ani, sekalian dibaca ayat 80. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, jadi berarti maksudnya ini kan berikanlah aku ini jalan masuk hidupku ini benar, keinginan benar, kemauan benar, jadi anak benar. Ya Allah, kalau aku punya kesulitan hidup ini, berikan juga jalan keluar yang benar. Jangan syirik, jangan musyrik. Dan berikanlah juga kekuatan yang dapat menolong diriku.
Dilindungi Jadi, gitu, minta perlindungan Allah gitu ya Ustadz. iya, Sholatnya. Hmm, kan banyak orang kan bisa dapat jabatan, tapi nggak dilindungi Allah. ya. Banyak kan? Jadi dapat jabatan tinggi, tapi ujung-ujungnya pakai orangnya. Jadi ayat ini sebetulnya kalau Rasulullah waktu sholat tahajud dan baca doa tahajud itu sebenarnya ini anti KPK juga. Ingin KPK dibikin tahun berapa, tapi anti KPK-nya dari Allah udah lama dapat kekuasaannya, dapat menolong diri. Oh, jadi arti dari yang ayat 80 ini doa itu salah satunya untuk itu ya Ustadz. Iya, untuk itu. Supaya kita ini dapat kekuasaannya, tapi bisa nolong kita. Kan banyak orang dapat kekuasaan tapi nggak bisa nolong. Mencelakakan ya Ustadz. Iya, malah misalkan. Oh gitu ya, ya, ya. Kayaknya Quran tuh hebat. Baik, jadi balik lagi kepada tadi. Nah, sebetulnya sholat juga itu ngundang rezeki juga. Kalau tahu caranya, ngundang rezeki ya. Seperti di surat 20, 132. 20 Toha ya Ustadz. Iya, 132. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wal aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul azim. Silahkan Mbak Ami. Surat Toha 32 ya? Iya, 132. 132. 132. Oh, 132. Sebentar, 132. 132. Ada di chatnya Ari tuh, Mi. 103. Oh, sebentar. 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul-adzim. Jadi yang mengatakan suruhlah keluargamu sholat. Ya satu keluarga itu sholat semua. Satu rumah itu. Jadi suaminya, ya istrinya, ya anaknya. Dan juga termasuk asisten belakang. Asisten belakang, asisten depan terus asisten depan keluarga. Bisa satu bab. Semuanya sholat. Semuanya. Nah Allah bilang, aku tidak minta rezeki kepada kamu. Malah aku yang kasih kamu rezeki. Subhanallah. Akibat yang paling baik itu bagi orang yang bertakwa. Rizki di sini kan nggak selalu dalam bentuk uang ya Ustadz. Kesehatan, kemudahan. Misalnya ada orang yang dia diberi rezeki banyak tapi sakit yang nggak ada gunanya juga. Artinya berarti udah sehat, udah rezeki banyak, sehat makmur, mana aja bisa, bersedekah bisa, orang bisa, itu baru makmur. Tapi caranya seperti ini tadi, satu keluarga itu sholat. Kita lihat lagi, kita sholat, kita ibadat nih, ngundang rezeki juga nih. Suratnya 51, ayatnya 56 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim. Silakan Mbak Rinjani. Surat Ayatnya 5. surat 51
Ayat 5, 6, 6 5, sampai 8. 58. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sadaqallah. Nah, jadi Allah katakan Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya memang untuk nyembah Allah, untuk ibadat kepada Allah. Kalau Allah katakan aku tuh tidak minta rezeki kepada kamu. Kalau kamu itu nyembahku, sholat ibadat, aku yang kasih kamu rezeki. Kamu tahu nggak sih Allah itu maha pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ada orang nih, dia ragu, Pak Ustadz, apa saya diampuni dosa-dosa saya? Karena saya ini dulunya gak sholat, Pak. Saya baru sholat sekarang. Saya bilang, kenapa mesti ragu? Maksud dia itu kan yang jelas. Ada nggak sih di Qurannya kalau kita dihapusin gitu kesalahan kita, meskipun bisa dulu nggak pernah sholat. Ya, coba lihat surah 19. Ayat berapa, Ustadz? Surah 19, ayatnya 56. Surat 19, ayat 56. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 56 ya. Wadhkur fil kitabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Min dzurriyyati Adam. Wa mimman hamalna ma'anuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yadkhuluna al-jannah wala yuzlamuna syai'ah. Jannati adnin allati wa'adda ar-rahman ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'diyah. Sadaqallahul azim. Bu 56 sampai Ani, 61. Ya, ayat silahkan. 56 ya Ustadz, panjang ya Ustadz. 56 sampai 61 ya. Ami apa Ani? Ari? Ani Marzan. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.
kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizolimi atau dirugikan sedikit pun, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Ya. Sadaqallahul azim. Jadi pertama Allah ceritakan dulu masalah Nabi Idris. Kan di Quran ini kan jarang Allah ceritakan Nabi Idris. Jarang ya Kan Ustaz cerita kisah Nabi jarang. Idris Kenapa jarang. jarang? Dia nggak lama kan di dunia ini udah jadi Rasul ya. Ya setahun 2 tahun. Meninggal. Yaitu ini minta melihat neraka, minta merasa dicabut nyawa. Oh. Ya karena Nabi akhirnya dicabut nyawa. Setelah dicabut nyawa minta melihat neraka sama malaikat. Sama malaikat ya bukan hak saya dong. Tuh melihat neraka itu tuh kan haknya Allah. Tapi ya kata malaikat kalau kau minta sama Allah ada izin Allah baru saya. Ya doa akhirnya dibawalah ke neraka. Udah ke neraka dia juga minta sama Allah juga agar bisa diperjalankan ke surga. Nah udah di surga itu kena enak di sana nggak mau turun lagi ke dunia. Ya kata malaikat jangan begitu dong Riz katanya. Kan cuma melihat sebentar aja. Kecuali kalau ada izin Allah. Dia minta sama Allah. Oh dia nggak usah turun ke dunia lagi. Akhirnya Allah kabulin. Dia nggak turun lagi ke dunia. Makanya nggak banyak ceritanya dia. Tapi dia berarti masuk surga tanpa mati ya, Ustadz? Gimana? Udah merasakan mati dulu. Oh, Kan dia awalnya minta merasakan mati kan. Akhirnya merasakan mati. Nah, ya akhirnya kan apa namanya? Dia masuk surga kan. Nah, Allah kasih tahu. Nah ini orang yang langsung masuk surga seperti ini. Ada lagi para nabi. Nggak ditimang-timang dulu. Para orang soleh, para syuhada. Zaman-zaman dulu itu. Dan mereka itu orang alim semua. Nah cuman sayang mengatakan setelah itu ada lagi generasi yang buruk. Ninggalin sholat. Sholatnya asal-asalan. Sholatnya itu ya nggak serius gitu. Nah, dan dia ngikutin hawa nafsu. Jadi yang kelompok ini yang sering orang dipertanyakan itu, kita dulu nggak pernah sholat tuh gimana ininya? Apa kita diampuni? Apa kita diapain? Ya pastilah diampuni. Itu sudah janji Allah. Ya di mana janji Allahnya? Nah ini di ayat ini. Ayat ini Allah katakan diampuni semua. Selama dia bertobat. Ya tobat. Dia minta kepada Allah manapun kepada Allah. Ujungnya diampuni juga. Tadi itu yang datang tuh yang nggak mengabaikan sholat itu kaum Nabi Idris. Bukan kaum Nabi Idris ya. Termasuk Setelah itu. kita. Termasuk kita semuanya ini kan. Datang kaum yang mengabaikan sholat itu kan. Kita ini. Nah akhirnya karena dia bertobat. Ya Allah ampuni semua. Dan tidak dizalimi sedikit pun juga atas dosa-dosanya itu. Akhirnya masuk surga dia kan. Baik. Tadi kan amalan kan 3 nih. Dia udah ngaji. Dia udah sholat. Infak ya Ustaz. Tapi kalau terakhir. Yang infak belum dijelasin nih Pak Ustadz. Nah, kalau dia nggak infak, nggak bisa juga. Jadi 3-3 ini harus semua dikerjakan ya Ustadz, nggak bisa Harus salah. semua. Nah, kenapa 3-3-nya? Karena kita lihat nih di surat 392. Surat apa? Surat berapa? 392. Surat itu apa namanya? Ali Imran. Ali Imran. Ali Imran. Ayat 92 ya Ustadz. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Mbak Rinjani silahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Sadaqallahu. Nah, jadi Allah katakan kamu tidak akan dapat kebajikan dari ngaji, dari sholat, ya, baik sama orang tua, sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu. Apa saja yang kamu berikan pada kamu itu, Allah Maha tahu. Jadi tiga-tiganya memang. Kalau nggak tiga-tiganya itu, nggak jaminan juga. Tidak dirugikan hidup dunia akhirat kan. Nah makanya kita lihat infak itu juga nolak musibah, nolak bala. Bala anak, bala suami, bala kita sendiri. Lihat surat 295. Al-Baqarah ya Ustadz. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Mbak Ami silahkan Mbak Ami. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan infaklah kamu di jalan Allah, orang tua jalan Allah, saudara jalan Allah, yatim jalan Allah, pengajian jalan Allah, masjid jalan Allah. Supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya anak, bahaya suami, bahaya dirinya sendiri. Dan Allah kasih tahu ya, berinfaklah, Allah itu sangat cintai sama orang-orang yang suka berinfak sedekah itu. Sebetulnya kalau kita dibiasakan itu, begitu dapat rezeki 20% juga. Dapat rezeki 20% juga. Nggak berat tuh. Cuma diniatkan. Tapi biasanya kan orang kan bukannya, kalau dapat rezeki itu, bukan yang dia mikir untuk sedekahnya, yang dia mikirkan apa? Untuk kebutuhan. Tapi sebetulnya infak itu kebutuhan juga. Kebutuhan kita untuk kita supaya selamat, supaya dijauhkan musibah, dijauhkan takut. Dan juga tidak ngurangin juga kalau orang takut. Ya, ternyata kan nggak ada juga orang itu jatuh miskin. Makanya balasannya itu melebihi dari bunga bank. Bunga bank apapun juga di dunia ini. Kalau kita ini dapat iklan bank nih. Oh, pokoknya gede, begini-begini. Ya belum tentu itu. Tahu-taunya pajaknya sekian, ininya sekian. Rekeningnya diblokir segala macam kan. Tapi kalau dengan Allah itu, ya pasti. Ya kenapa? Karena janji Allah kan ngapain Allah bikin kita susah kan. Coba lihat di surat 2 ayat 261. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabil matali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Bu Ani, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Satu lagi. Betul lagi. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya itu sama dengan orang nanam satu benih, tumbuh 7 batang. Setiap batang isinya 100. Malah Allah lebih lagi. Syaratnya gampang. Syaratnya 1, jangan diucapin. 1, jangan nyakitin si penerima. Itu aja syaratnya. Nggak neko-neko. Syaratnya kan nggak macam-macam kan. Nah, cuman masalahnya ya kenapa orang itu berat untuk berinfak, padahal ada janjinya di Quran loh. Bukannya di hadis. Kalau hadis mungkin orang mengatakan hadisnya lemah, doib lah. Kalau Quran mana ada yang. Nah, kenapa orang kadang-kadang tidak berani? Itu satu, iman. Yang kedua, ya karena kita ini udah dicekokin dari sejak SD, hemat pangkal kaya. Kayaknya berat. Padahal kalau dia mau kan lebih cepat kaya dia. Dan yang kedua, apalagi masalahnya, ini sifat asli manusia. Surat 17 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal anfaqtum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Shadaqallahul azim. Surat berapa, punten Ustaz? 17 ayat 100. 100. Ini apa, Mbak Ami, silahkan. Ini sifat asli manusia ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai pembendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya pembendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Asli itu. Jadi Allah katakanlah Muhammad, manusia itu kalau diberi kekayaan yang banyak tuh, mobilnya banyak, rumahnya banyak, emasnya banyak, tabungannya banyak, dia tahan itu karena takut membelanjakannya. Kenapa? Karena sifat manusia itu memang kikir. Jadi sudah sifatnya memang kikir, mungkin dari kecil hemat pangkat ya. Berarti kalau kita mau kaya ya hemat. Tapi sekarang kita udah buktikan hemat-hemat juga, kaya juga enggak. Berarti ada yang salah. Mestinya dirubah. Tapi ada yang salah. Nah, aja terkain dulu. Nah, apalagi kalau dia berani pinjamin Allah.
Beraninya Allah itu udah lebih hebat lagi kalau dia pinjamin Allah ya. Seperti di surat 2245. Pinjamin Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu adha'afan katsira. Wallahu yabsutu wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bu Ani Amarzan, silahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezekinya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Sadaqallahul-Azim. Meminjaminya itu gimana, Ustaz? Jadi kalau orang misalnya dapat rezeki 2,5%, itu kewajiban tuh, belum minjamin Allah. Zakat 2,5%, ya baru kewajiban tuh. Tapi kalau dia berani 10%, berarti 7,5% minjamin Allah. Apalagi kalau orang berani 20%, lebih banyak minjamin Allah. Apalagi orang berani 50%, dapat rezeki bagi 2 sama Allah. Rezeki bagi 2, itu minjamin tuh. Di luar Nah, zakat ya Ustaz maksudnya. Pinjaman itu di kenapa? luar zakat ya. Di luar zakat infak sedekah kan. Melebihi dia. Dari zakat infaknya 2,5%, dia lebihin. Nah itu minjamin Allah itu. Nah karena dia berani minjamin Allah, Allah lebih berani lagi. Kan? Sebetulnya nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya kita ini punya anak 3 nih. Anak kita yang nomor 1 ini, orangnya kalau dia makan di rumah itu suka nggak mikirin adiknya. Atau kalau dapat rezeki dari mana-mana, diam-diam aja tuh, nggak akan ngasih adiknya tuh. Tapi adiknya yang tengah itu kalau dia makan apa di rumah ingat kakaknya, ingat adiknya. Kalau dia dapat rezeki dari luar dimanapun juga dia bagi kakak sama adiknya. Nah. Satu lagi enggak, dia biasa-biasa aja nih. Ya, dia ya sedekah sih enggak anulah ya, pokoknya penting dia enggak ganggu makanan kakak adiknya. Tapi dia juga kalau dapat rezeki dia juga ya diam-diam aja gitu. Nah, kira-kira kita yang senang anak yang mana coba? Yang tengah dong Ustaz. Nah, yang tengah. Oh, Allah jadi memikirkan apalagi. orang lain ya Ustaz. Apa? Memikirkan orang lain gitu maksudnya. Iya, memikirkan orang lain kan. Ya jangankan Allah, kita aja kan. Iya, Punya anak atau punya teman yang selalu bagi ke temannya lain. Kan senang kita kan. Iya. Tapi ada teman tuh kayaknya dia kaya dia sendiri. Kalau dia dapat apa, dia hanya pamer ke kita aja. Tapi dia nggak pernah mikirin kita kan. Wah, kita pikir ini si mamer-mamerin aja nih. Tapi kita nih hanya makan kemah aja nih. Nah, ada teman kita nih. Kalau dia dapat rezeki, dia bagi kita, dia ajak kita. Kalau dia makin kaya dia ajak kita ke luar negeri. Dibeliin tas mahal. Masing-masing temannya. Di rumahnya diajak pengajian. Siapa aja datang. Nah, sabar. Kita salut kan? Sama yang begitu kan? Nah, Allah itu lebih lagi. Jadi, membandingkannya gitu aja. Nah, cuman mesti berani kan? Berani. Makanya ada ayat Allah ya. Kalau Allah itu menurunkan azab itu ya, dia suruh orang kaya yang beriman. Kalau orang kaya yang nggak mau beriman, maka azab akan datang tuh. Dulu saya mikir, kenapa sih kok ada ayat kayak gini nih? Rupanya benar juga ya. Kalau orang kaya beriman, ya misalnya dia kaya nih, dia beriman, dia punya fasilitas kan. Dia bisa ngajakin temannya sholat, ngaji. Dia ngajakin temannya untuk undang anak yatim di rumahnya, ngajakin saudaranya. Ya, jauhlah dari azab nanti kampung itu. Tapi kalau orang kayanya
nggak beriman, biar dia kaya, ya azab Allah datang nanti. Di Ya, ayat untuk berapa itu Ustadz? di ayat sudah 17, 17 ayat 16. 16. Al-Isra ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul adzim. Silahkan Mbak Rinjani. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Shadaqallahu'l-Azim. Nah, jadi kalau Allah itu ingin menghancurkan negeri itu, yang benteng terakhir Allah suruh orang kayanya beriman. Nah, dulu saya mikir, kenapa sih Allah suruh ke orang kayanya sih? Ya kenapa kalau orang kaya itu dia beriman, nanti dia punya fasilitas, rumahnya gede, bisa ngundang orang, bisa orang itu makan, orang ngaji itu ditraktir semua. Pokoknya fasilitasnya dia sediain semua. Nah, karena dia kaya kan. Nah, tapi kalau misalnya orang miskin kan nggak bisa begitu kan. Jadi mungkin dia beriman untuk diri sendiri. Tapi kalau orang kaya disuruhnya beriman itu bisa pengaruh ke orang lain. Nanti dia bilang, oh si A aja itu kaya tapi dia sholat, ibadat. Gitu. Jadi ada pengaruhnya. Makanya Allah suruh orang kayanya beriman. Ya kita aja misalnya teman kita nih kaya raya, tapi dia beriman bermasoleh. Wah, rumahnya gede, mengundang pengajian tiap bulan. Terus orang-orang itu makannya dia sediain. Yang enak-enak semua. Sekali-sekali ibu-ibu dikasih tas mahal-mahal. Apalagi teman dekatnya yang sama-sama di Al-Azhar. Oh, diistimewainya. Senang kita kan. Nah, makanya kan sedekah ini penting sekali. Makanya dia biar ngaji rajin, biar dia sholat rajin. Kalau dia nggak sedekah, ketolak semua. Makanya mesti 3 ini komplit. Baru tadi itu. Ustadz, kalau dari ayat ini, kalau orang kayanya tidak beriman, tapi Allah menghancurkan seluruh negeri. Misalnya orang kayanya nggak semua kaya gitu, Ustadz. Maksudnya karena Nggak, kesalahan. Salah ya? gini nih. Pertama kan Allah ngasih tahu orang kaya nggak kaya kan suruh beriman bermasoleh nih. Ya. Tapi kalau sudah orang beriman bermasolehnya sudah nggak mau, benteng terakhir Allah suruh orang kayanya. Barangkali dia dapat petunjuk. Supaya bisa ngajakin orang lain. Kalau orang kayanya udah nggak juga, udah hancur tuh. Nah, ada contohnya. Saya kan pernah ke Legeteng. Pernah dengar desa Legeteng nggak? Di mana tuh, Ustadz? Di mana tuh Ustadz? Jawa LA? Tengah. Legeteng di mana? Baru dengar Pak Ustadz. Di dekat Dieng. Oh iya saya pernah dengar tuh yang Terus, satu kampung dimusnahkan ya Ustadz. Iya, nah saya Gimana pernah ke sana kan. ceritanya? Jadi ceritanya gini, ini kampung Legeteng itu ya, itu kampung yang paling makmur. Jadi dia bilang kalau kentang di sini ini kampung ini, desa lain paling besar kentangnya 1,5. Sini kentangnya 3 kilo. Belum wortelnya, belum kubis. Kubis itu desa lain cuma 1,5, 2 kilo paling besar tuh. Di sini 3,5 kilo, 4 kilo. Enggak, jadi banyak lagi. Itu contoh 2 itu aja. Yang lain juga sama. Makmur sekali. Tapi sayang, kalau desa lain itu ada pengajian, ada masjid gitu. Desa ini nggak ada. Nggak ada pengajian, nggak ada masjid. Orang kayanya kalau lagi panen raya, bukannya panggil pengajian, syukuran anak yatim. Ya apa? Ya panggil yang itu
yang ronggeng-ronggeng itu, yang makan kerupuk apa gitu. Pesta-pesta ya. Ya pesta-pesta, ngundang Widwanita dari kota kayak begitu tuh. Iya, yang nyawer-nyawer gitu loh Pak Ustadz. Ya, nah Jadi terus bukan syukurannya misalnya ini syukur kita panen raya bersedekah, panggil anak yatim kampung ini. Beda dengan kampung yang lain. Biar nggak semakmur dia ini. Akhirnya apa? Bulan April tahun 1955, di situ di kira-kira 1 kilo itu ada Gunung Amun-Amun namanya. Gunung Amun-Amun itu diambil separuh oleh Allah, dipampas tuh. Di desa Legetang ini kan dia apa namanya, lembah kan. Nah, setengah Gunung Amun-Amun itu diambil, ditaruh di desa Legetang. Akhirnya 300 kakak mati semalaman. Nah, mati semalaman ini, nah kalau 300 kakak, berarti kalau misalnya suami istri aja udah 600. Belum dulu anaknya banyak orang, lihat ada yang 5, ada yang 7. Bayangkan coba, berapa yang mati itu malam. Nah, dan anehnya, Gunung Amun-Amun itu kalau misalnya Gunung Meledak nih, kan ada di kali situ kan pasti ada pasir, ada lava, ini enggak bersih. Jadi kayak dipampas aja itu. Kayak orang pindahin gitu mampas, ya. kayak Kayak orang mampas dipindahin. kue, diambil atas kue itu, ditaruh di situ. Ditimpain ke kampung itu ya Ustadz. Iya, Ditumpahin. Iya, mati jadi semua. mati semua. Jadi pas setelah paginya tuh bingung kampung-kampung sebelahnya tuh kok ini deh, Iya, kok nggak ada orang sama sekali. iya betul. Nah, jadi kan ada ustadz-ustadz itu kan, kita tanya nih, dia bilang nenek ini aja dulu, kakeknya dia cerita. Tapi ada yang lolos. Ada yang kebetulan orang yang nginap di kampung lain. Nah, Selamat. cerita ini tahu dari orang yang nginap di kampung lain itu, ya memang kampung kita itu kampung yang paling banyak maksiat. Di situ orang, ya karena dia kaya, kok bisa orang ganti-ganti pasangan kayak gitu. Itu apa namanya? Ada perjudian, minum-minuman keras, terus ada Iya, seks bebas, kayak gitu-gitulah. iya betul. Tahun Nah, berapa jadi itu ya? 55 55. tahun 1955. April 55 itu. Jadi kita naik nih ke gunungnya itu kan. Naik ke gunungnya itu, nah di situ ada kayak monumen. Nah, ditulisin tuh tahun sekian April 55 desa ini meninggal sekian orang gitu. Di atasnya itu. Kita naik itu kan pakai touring karena gunung kan. Mobil sedan nggak bisa. Mobil kijang nggak bisa. Karena jalannya itu naik terjal gitu. Kita sewa dulu tuh. Pak Ustadz, katanya kita nggak boleh ya ke tempat-tempat yang Allah mengazab ya. Azab. Untuk Nggak peringatan, juga. untuk mengingatkan nggak boleh. Nggak juga boleh. Ya kayak di azab, apa yang Allah azab kita datangkan misalnya ke tempat ini lah Geteng. Kan bumi Allah juga. Kita niat kita itu untuk peringatan kan. Kita misalnya ke Yordania kalau mati. Ini loh orang yang dulu LGBT ini akibatnya ini kota Sodom dan Gomora jadi laut mati. Kan boleh kan. Atau kita ke Petra di Yordania yang umat Nabi Soleh. Kalau ke Ula katanya nggak boleh Ustadz, ke Ula ya. Boleh, saya pernah ke sana kok. Saya pernah ke sana ke Ula. Itu Nabi Soleh ya Ustadz. Di Ya Madinah Nabi kan. Soleh, tapi itu provinsinya. Provinsi kekuasaan Nabi Soleh itu di Ula itu. Pusatnya di Yordania itu namanya Petra. Oh, dari hubungannya sama Petra juga ya. Ya, nah di situ kan ada masih banyak patung-patung sembahan-sembahan orang dahulu itu kan. Masih kelihatan. Jadi kan tergantung niat kita. Kalau niat kita ini, ini nih orang nyewa patung dihancurin, boleh kan? Itu kan bumi Allah kan. Mengingatkan ya. Mengingatkan kita.
Ustadz, tadi kalau kembali ke ayat yang 16 tadi kan, kalau misalnya sekarang nih di negara kita nih ada yang nggak pemimpin yang nggak menaati Allah, nanti kita diazabnya satu negeri gitu, Ustadz, dibinasakan. Gimana, Ustadz? Ya, satu negeri. Cuman kalau Aduh. sekarang kan alhamdulillah kan kita ini masih banyak orang tahajud malam, masih makmur Oh, pengajian, oh masih iya ada iya. orang santunin anak yatim, masih Hmm. orang-orang pengajian rebani masih mau ngaji. Oh iya iya Ya, iya iya, Ustadz. ya, Berarti gini Ustadz ya, kalau misalnya seluruh rakyatnya aja nggak beriman, terus pemimpinnya juga, barulah tuh diazab gitu ya ya. itu. Kalau Benar. masih ada yang beriman, ya benar-benar. Tapi Mm-mm. kalau masih rakyatnya masih, walaupun pemimpinnya bejat gitu, tapi kalau misalnya rakyatnya masih banyak yang beriman, masih tertolong ya Ustadz ya. Tolong. Makanya kalau Ya. orang kita itu kita sholat 5 waktu sholat tahajud, dapat rezeki ceger, ceger, ceger. 5 waktu tahajud, dapat rezeki ceger, ceger, ceger. Sebetulnya amal kita bukan saja nyelamatin diri kita, selain diri kita, keluarga kita, ya negeri kita juga. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya nanya Ustadz dari ayat yang pertama tadi, Quran 35 itu ya Ustadz kan, Hmm. tiga amalan ini sholat, infak, baca Quran, sholat, infak itu perniagaan yang tidak rugi itu akan kita mendapat pahala besar, karunia dan mensyukuri perbuatan ini maksudnya mensyukuri perbuatan itu gimana Ustadz? Allah Kalau ridho. oh Allah ridho, ridho dengan kita ngerjakan 3 ini. ridho maksudnya. Saya takutnya Iya. ingetnya mensyukuri itu kita bersyukur tuh kepada Allah gitu. Tapi ini maksudnya ridho Allah, kita mendapat ridho Allah. Iya. Kita dapat ridho Oh, Allah. Kenapa? Allah suruh kan di turun pertama kan Quran ini kan suruh baca Quran nih, kita baca Quran kan. hmm, Kita diciptakan manusia di dunia ini tidak lain untuk dia nyembah Allah, sholat ibadat, kita sembah Allah, sholat ibadat. Nah, terus kita hidup di dunia ini, Allah katakan, kamu infak sedekah, supaya kamu selamat, jauh musibah. Baru kita infak sedekah. Nah, itu Allah itu senang. Allah itu senang. bahagia. Dan memang ternyata orang ngerjakan 3 ini bahagia, senang, berkah Hmm. hidupnya. Berarti kalau Allah ridho itu berarti surga ya Allah, ya Oh, Ustadz ya. surga dunia akhirat. Mm-mm. Kalau Ari, Allah ridho itu surga dunia akhirat. ya, Ari kan kalau di awal doa itu suka syukur milik Allah itu maksudnya ridhonya dari Allah gitu ya Ria. Iya, dapat ridho Iya. Allah. Ridho Allah ya itu maksudnya ridho Allah. Oh iya iya iya. Mm-mm. Tapi dengan kita Makanya, bersyukur beda lagi ya Ustadz kan kita harus bersyukur gitu kepada iya, keadaan. kita nih harus bersyukur nih. Dengan kita bersyukur, Allah tambah. Dan kalau kita tidak bersyukur, yang ada pun Allah ambil, azab Allah datang. Kalau nggak bersyukur. Hmm. Nah, tapi kalau kita pingin supaya Allah juga ridho kepada kita, tanda kita bersyukur itu 3, ngaji, sholat, infak. Itu tanda Iya, kita iya. bersyukur kepada Allah. Nah, Allah menjadi ridho kepada kita. Allah mensyukuri perbuatan kita 3 itu. Iya, iya, iya. Ya Ustadz, Ya, sudah jelas. Terima kasih. ya, ada lagi? Satu lagi Ustadz pertanyaannya, Baik, ya. kalau ketika kita kiamat tuh kan semua makhluk hidup kan kembali apa namanya dibangkitkan lagi ya Ustadz. Terus kalau hewan itu ada Nggak lagi nggak manusia, tumbuh lagi nggak Ustadz? nggak manusia yang bangkitkan. Manusia aja ya. Oh iya, iya. Ini Mm-mm. pernah dipertanyakan dengan teman-teman bingung Ustadz. Oh hanya manusia yang tumbuh kembali itu ya Ustadz Ya, dibangkitkan manusia ya. yang dihidupkan kembali, yang lain Iya, enggak. iya, Nah, tapi iya. sudah di alam lain, di alam Iya, padang, alamnya beda ya. padang mahsyar. Kan dia 2 kali ditiup sangkakala, ditiup hancur semua, Hmm, ditiup satu lagi bangkit semua, terutama manusia. iya. 2 kali. Assalamualaikum Pak Ari, boleh nanya nggak? Saya mau nanya lagi. Makasih Boleh, Ustadz. boleh. Tesi, silakan. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Waalaikumsalam. Nah, tadi saya ingat yang di awal kajian tadi kan katanya, insya Allah kalau kita ya sering baca Al-Quran gitu Pak Ustadz ya, Hmm. eh, insya Allah kan kita punya gorin itu tidak Oh iya. membuat kita apa ya gampang marah, emosional, jutek lah sama teman sendiri gitu ya. Hmm. Yang saya herankan, saya punya beberapa teman gitu ya rajin ngikuti majelis baca Al-Quran juga
hampir tiap hari gitu ya Pak Ustadz ya. Terus kemudian ya sholat sunnah juga kalah deh saya, pokoknya dia ahli ibadah gitu ya Pak Ustadz. Mm. Nah cuman apa ya, apa wataknya atau sifat karakter yang sulit berubah atau gimana ya Pak Ustadz. Jadi sering-sering tuh dia gampang bereaksi emosional gitu. Terus kalau ngomong juga nggak kontrol gitu. Apa ya, kayak yang setiap orang itu Itu gimana Pak Ustadz ya? penyebabnya apa? Penyebab tuh infaknya tuh diperiksa. Oh, dia juga sosial banget Pak Ustadz. Wah, apalagi dia juga ya Coba kita lihat benar nih. gitu ya kata bahasa Sundanya. Iya. Itu Ya, kenapa ya? Apa karakter apa wataknya ya Pak Ustadz ya? enggak. Coba lihat dulu surat 3. Surat Ali Imran ya Ustadz. Ya, 132, 133, 134. 132. Nih Mbak Tesi baca Mbak Tesi. Maaf Mbak Ari lagi nyupir. Oke. Tapi Mbak nggak mau ketinggalan kajian jadi tetap ini iya, Mbak Ami Mbak Ami bantu baca ya. Mbak Ami, Mbak Ami mana nih? Mbak Ami 100 apa ayatnya? Ayat surat 3 ayat 32. 132. Bentar ya. 32, 33, 34. Ada 3 ayat. Ya. 132, 33, 34. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 132 ya. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Baik. Ya. Nah, jadi Allah akan ikutlah Allah, ikut Rasul biar Allah sayang kepada kamu. Terus Allah turunkan rahmat nih kalau kamu ikut Allah, ikut Rasul. Tapi gimana caranya? Cara pertama banyak istighfar. Habis sholat kita istighfar, ngakuin banyak dosa, banyak salah. Supaya kamu masuk surga, luas langit dan bumi katalah. Tapi Allah bilang kamu sholat istighfar nggak bisa kalau tanpa infak lapang sempit. Nah, makanya berarti yang kedua, infak lapang sempit, sholat istighfar, infak lapang sempit. Baru yang ketiga nanti otomatis bisa nahan marah. Yang keempat, bisa otomatis bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah cinta kepada orang seperti itu. Nah, biasanya kalau orang yang tadi masih seperti tadi pada udah rajin ibadahnya itu dari infak ini. Mungkin infaknya nggak lapang sempit sih. Ya dia infak juga sih, tapi nggak lapang sempit. Satu. Yang kedua, tahu dia infak juga tapi ngomong. Oh iya. Dia cerita kemana-mana infaknya. Mestinya kan infak tuh diam aja. Diam aja. Cegar. Iya Pak Ustadz. Jadi infaknya betul lah katakanlah gitu ya Pak Ustadz. Iya. Iya. Kemudian itu kalau kita punya saudara kan dahulukan saudara ya Pak Ustadz ya. Saudara. Iya. Saudara dulu urutannya. Ya. Jadi jangan dulu ke orang lain jauh-jauh, tapi ya cuman kadang-kadang orang kan nggak mau gitu saudara. Kalau saudara nggak tahu orang lain kan, jadi dia ke saudara nggak tapi ke orang lain, ya salah dong. Iya. Iya betul Pak Ustadz, kemungkinan seperti itu ya Pak Ustadz. Ya. Dulu cukup jelas ya. Syukron Pak Ustadz. Amuan. Terima kasih Mbak Ar. Ya. Baik ya. Oke, Ustadz mungkin terakhir ini kali Ustadz tadi kan sifat aslinya manusia itu kan kikir ya Ustadz. Betul, kikir. Nah, untuk supaya tidak kikir ini kan ada doanya ya Ustadz. Ada doanya itu supaya kita tidak kikir itu, supaya doa diberi petunjuk oleh Allah. Kalau orang dapat petunjuk Allah, dia tidak akan kikir kan. Nah, apa doanya? Suratnya adalah surat 3. Ayatnya 8 dan 9. Surat 3 Ali Imran lagi nih ya Ustadz. Ya. Ayatnya 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka berdoa,
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Oh, dua ini ya Ustadz ya. Ya. Jadi ini kan kalau bahasa Arabnya kan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya kan, ya Tuhan kami, jangan Kau cabut hidayat petunjuk kepada kami. Termasuk kan orang suka ngaji, sholat, infak, sedekah itu orang dapat hidayat kan. Dapat hidayat Ya. petunjuk dari Allah. Nah, jangan Kau cabut lagi kami. Kami suka begitu itu. Dan anugerahkan pada kami, sesungguhnya Engkau tidak merubah janji. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan kami dari kiamat nanti, yang tidak diragukan lagi. Jadi ini doa ini penting nih, supaya kita ini selalu dapat hidayah petunjuk, nggak dicabut petunjuk kepada kita. Jadi kita senang sholat, senang juga berinfak sedekah gitu, kan petunjuk Allah. Baik ya, kita Ustadz nyambung pertanyaan Bu Aris, boleh nggak Ustadz? Itu kan ada boleh 3 hal. Selain boleh. sifat kikir tadi, takut. Takut tuh maksudnya takut nggak cukup gitu ya Ustadz rezekinya. Terus yang keduanya, Ya, nggak boleh nabung Ustadz. Jadi kita lebih baik diberikan, jangan ditabung gitu. Gimana Ustadz? boleh ditabung, cuman kita untuk Allah dulu. Jadi kewajiban ke Allah dulu kan, baru yang lain. Kenapa? Kalau kita dulukan yang untuk Allah ini, kan sebetulnya milik kita itu yang kita berikan untuk Allah loh. Jadi kenapa kita bawa sampai mati? Kalau yang di luar yang kita sedekain, meninggal mendadak besok kita, milik siapa? Ditinggal ya Ustadz. Milik anak, milik suami. Cincin kawin pun juga dicopot oleh suami. Copot. Ngomong dia sama anaknya, anak-anak ya, papi pegang cincin kawin mami, biar kalau papi lupa mami ada cincinnya. Tahu-tahu masih merah kuburan kita, udah dimasukin ke jari-jari lain. Mau apa coba? Jadi tetap nabung, cuman diperhatikan untuk itu ya sedekahnya itu. Terus kalau takut Iya. Ustadz ngilangin takut, aduh takut nggak cukup nih sampai bulan depan gitu gimana Ustadz? Nah itulah, mestinya kita jangan takut, kan janji Jangan Allah takut. nih. Kalau janji Jangan Ustadz takut. Najam boleh aja kita. Kalau janji Ustadz Najam mungkin iya, mungkin enggak. Ini janji Allah, ada ayatnya. Jadi kita nggak usah takut kan. Yang masa Allah bohongin kita kan? Masa Allah nyusahin kita? Nggak akan nyusahin kita deh. Malah kita ingin yang nguntungin kita kan. Cuman masalahnya kita berani nggak? Nah, berani nggak berani itu iman. Nah, iman ini gimana? Sering ngaji. Ini Ada kenapa doa juga. pengajian Robani jarang ngaji ini? Kenapa Ustadz? Kan ada doa Mari. juga nggak Ustadz supaya nggak ragu-ragu, takut dan semua itu? Doa yang tadi itu, yang Bu Ari tanya. Iya, yang tadi. Ada lagi sih supaya doa kita itu menjadi orang yang istiqomah itu. Doanya ada di surat 3 juga, 147, 148. Saya baca ya Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ini Ustadz, orang-orang kafir. Terus, maka Allah memberi pahala. Satu ayat aja ya Ustadz. Tapi Enggak, kok 2 ayat. terhadap orang-orang kafir Ustadz doanya? Terus. Dua ayat. Oh, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi istiqomah Ustaz, syaratnya. Ini doa istiqomah. Ya. Doa istiqomah, doa sabar dan istiqomah ini doa. Jadi ya Tuhan kami, Allah doanya itu Allah katakan ampuni dosa-dosa kami, perbuatan kami yang berlebihan. Terus Allah katakan kuatkan kami, kuatkan iman, kuatkan takwa supaya istiqomah. Tolonglah kami terhadap orang kafir. Orang kafir itu bukan saja non-Islam.
Kalau orang Islam nggak sholat tuh Kafir kafir. juga ya. Oh iya, Orang yang Islam nggak mengganggu ya. percaya Quran, kafir. Orang Islam nggak infak, kafir. Hmm. Nah, mau Baik. tahu nih kalau orang Islam nggak infak, kafir itu. Surah 2, 254. 2254. Dibaca Bu Ani Iya, sekalian. bentar. Terus Ani baca lagi nih. Yes, ya Ustadz. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zolim, yang tidak mau bersedekah ya Ustadz ya Allah. Iya. Hai orang-orang beriman nih, dipanggil orang beriman nih khusus nih. Infaklah kamu di jalan Allah. Ada batas waktunya. Sebelum hari tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan lagi, tidak ada saling tolong lagi, berarti sebelum mati. Nah, Iya, iya, ada pun betul. orang yang tidak mau infak, Allah katakan, mereka itu nanti akan akan di kafir, yaitu zolim. Hmm. Ya, Iya, iya, iya. ya, baik ya Mbak Ustadz Ari. dulu Ustadz punya buku doa ya? Apa masih ada Ustadz cetakannya Ustadz? Ya, buku doa-doa itu. Iya, ada di mana Ustadz? Saya dulu dapatnya dari Bu Tami Jamaluddin itu di mana ya Ustadz? Masih ada nggak Ustadz buku itu Ustadz? Buku Ada doa. sih buku itu ya, kalau mau dicetak bisa. Oh, tapi Iya, ini. waktu itu saya pernah nanya tuh, Ustadz bilang coba nanti saya cek, tapi Ustadz belum balas WA Nah, saya. sekarang Oh, kalau dicetak ulang gimana Ustadz? Difotokopi aja boleh kayak gimana kalau boleh, dicetak? boleh. Ari nanti ya, Boleh. kontak ya Ri. Itu saya Ya. pernah punya terus hilang Ustadz. Aduh, perlu banget itu Ustadz doanya, bukunya. Ya, Ustadz masih ada nggak soft copy-nya? Soft copy. masih ada sih, insya Allah ada. Coba nanti, cuman kalau nggak ada saya kirim bukunya. Enggak, Ustadz kirim Buku. bukunya aja ke saya. Iya, Nanti Ari, buku saya doa aja. ambil aja deh pakai ojol. Nanti Iya, saya perbanyak. iya, Ya, siap. gini aja Terima nanti kasih. Mbak Ari, anunya di mana, alamatnya di mana. Iya. Nanti Ntar saya kontak WA ya. WA Ustadz. Ya, ya, Mm. Ustadz terima kasih banyak, banyak sekali ini hari ini ya, ilmunya ya. Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Mbak Ustadz Ari, tolong Doa ya. ditutup. Hah? Mbak Ari kan Ustadz, udah lama nggak ngaji, ini kenapa nih? bukan nggak ngaji sih. Sebenarnya setiap Rabu kita ada, cuman Ustadznya ganti-gantian Ustadz. Oh begitu, iya, iya. Iya, kita Baik, setiap baik. Rabu siang ya. Insya Allah Mm-mm. kita selalu setiap Rabu siang, cuman ganti-ganti topiknya juga ganti-ganti gitu. Ya. Doa ya. Cuman apa namanya, kok mendadak benar hari ini? Iya, maaf ya Ustadz. Mm-mm. Ada Iya. yang berhalangan, kok mendadak? Iya, ada yang berhalangan, betul. Mm-mm. Iya, iya, Iya. iya. Ya, Iya, baik. Ustadz. Jadi, Ya. ini kalau boleh saya simpulkan tadi ya. Jadi, Mm-mm. 3 amalan yang membuat manusia tidak akan rugi baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama adalah membaca Quran, tidak hanya membaca tetapi juga memahami artinya, mentadaburi sehingga bisa mengamalkan. Kemudian yang kedua mendirikan sholat ya Ustadz. Mm-mm. Mendirikan sholat itu tidak hanya sholat wajib tapi juga sholat sunnah, terutama sholat tahajud. Kemudian yang terakhir adalah infak di kala sempit maupun lapang gitu ya Ustadz ya. Dan infak ini tidak boleh disebutkan, kalau bisa dirahasiakan, dan tidak boleh menyakiti orang yang menerima infak kita gitu ya Pak Ustadz ya. Halo Pak Ustadz. Iya. Halo? Ya, kemudian kalau mengamalkan ketiga itu, kita akan beruntung, tidak akan rugi baik di dunia maupun di akhirat, kemudian akan mendapatkan karunia berupa sehat, kemudahan, dan sebagainya, kemudian diberikan ampunan untuk dosa kita, kemudian diberikan pahala yang besar, dan mendapatkan ridho Allah, dan insya Allah masuk Amin. surga. Gitu kan ya Amin Ustadz? ya Rabbal Alamin ya. Ya, ya. Oke, Baik. silakan ditutup Ustadz dengan doa untuk kita semua, termasuk doa untuk saudara-saudara kita di Palestina ya Ustadz. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, anak cucu mantu soleh dan soleha. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kami di Palestina
terutama ya Allah mudah-mudahan tentara Hamas, tentara Al-Quds, Al-Qassam, PIJ itu Palestinian Islamic Jihad. Mudah-mudahan ya Allah mereka semuanya diberi kekuatan lahir batin untuk mengusir penjajah negeri-negeri mereka. Ya Allah mudah-mudahan Iran juga makin kuat karena dia menolong Hamas. Houthi dari Yaman juga makin kuat karena dia menolong Hamas juga. Dan kita semua menjadi ahli surga, diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz Terima kasih Nozam. Ustaz Barakallahu Fik. Oh iya Pak Ustadz. Iya. Makasih Mbak Makasih Ari. semuanya. Terima kasih Ari. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum Mbak Ari dan ibu-ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bu Ari. Terima kasih Bu Marlin Ari, ya. Ari ada November kita ITB 80 apa Ustaz Najamuddin aja ya Mi ya? Rodian ya, ada 1 bulan nih kita belum dapet nih. Iya, Ustadz Najam Boleh, aja. boleh. Ya, Ari nanti kan Ari kontak sekalian ini deh Senin untuk bentar. Tanggal berapa? Bentar. Tapi online sih. 8 November bentar.